Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nuridayati akan mempresentasikan teori penstrukturan. Pengertian penstrukturan. Pengertian umum, penstrukturan memungkinkan orang untuk memahami pola perilaku mereka, struktur sistem sosial mereka. Secara khusus, penstrukturan digambarkan sebagai proses di mana sistem diproduksi dan direproduksi melalui penggunaan aturan dan sumber daya oleh anggota. Untuk teori penstrukturan adaptif, struktur organisasi diproduksi dan direplikasi oleh orang-orang yang berinteraksi setiap hari, berusaha untuk mencapai tujuan pribadi dan perusahaan. Penstrukturan memungkinkan orang untuk memahami pola perilaku mereka sehubungan dengan kelompok kecil. Pole dan rekan menyimpulkan bahwa kunci untuk memahami kelompok adalah melalui analisa struktur yang mendasari mereka. Penstrukturan memberikan fondasi yang berguna untuk peneliti dampak dari aturan-aturan dan sumber daya terhadap keputusan kelompok dan komunikasi organisasi. Selain itu, membantu menjelaskan bagaimana aturan ini diubah atau dikonfirmasi melalui interaksi. Akhirnya, penstrukturan adalah komunikatif. Bicara adalah tindakan. Jika struktur benar-benar dihasilkan melalui interaksi, komunikasi adalah lebih dari sekadar pendahulu tindakan. Itu adalah tindakan. Adapun asumsi-asumsi teori penstrukturan. Beberapa asumsi dasar yang memandu teori ini. 1. Kelompok dan organisasi diproduksi serta direproduksi melalui tindakan dan perilaku. 2. Aturan komunikasi berfungsi baik sebagai media untuk dan hasil dari interaksi. 3. Struktur kekuasaan yang hadir dalam organisasi dan membimbing proses pengambilan keputusan. Asumsi pertama, Giddens mengusulkan bahwa setiap tindakan atau perilaku menghasilkan sesuatu yang baru dalam produksi bertindak beda. Setiap tindakan atau perilaku di mana kelompok atau organisasi terlibat dipengaruhi dan terpengaruh oleh masa lalu. Secara ini berfungsi sebagai referensi untuk memahami apa yang aturan dan sumber daya perlukan untuk beroperasi dalam sistem. Setiap kali kita berkomunikasi dengan seseorang, kita akan mendirikan sebuah awal baru. 1. Membuat aturan atau tahapan baru, kemudian mengubah aturan yang ada, dan terakhir menegaskan kembali aturan yang telah digunakan pada masa lalu. Dalam membangun awal yang baru, kita masih mengandalkan aturan masa lalu dan harapan untuk membimbing perilaku kita. Dengan demikian, kita tidak pernah meninggalkan masa lalu kita. Itu terus-menerus memengaruhi keputusan kita untuk berperilaku dalam kelompok organisasi. Hal ini juga mempengaruhi perubahan yang mungkin terjadi dalam sistem. Menurut teori penstrukturan adaptif, setiap interaksi yang terjadi adalah baru dan menciptakan sesuatu yang unik dalam struktur interaksi masa depan mereka. Asumsi kedua, dari teori penstrukturan adaptif, gagasan bahwa aturan secara bersamaan memberikan pedoman bagi perilaku individu serta berfungsi sebagai kemungkinan kendala pada perilaku individu. Struktur kelompok mencakup jaringan aturan dan sumber daya yang digunakan oleh para anggotanya dalam membuat keputusan tentang apa yang perilaku komunikasi harapkan. Catherine Miller menulis tentang aturan organisasi. Aturan bertindak sebagai pedoman berkehidupan sosial. Di dalamnya terdapat prosedur yang digeneralisasikan tentang bagaimana menyelesaikan sesuatu. Beberapa aturan lebih diutamakan daripada yang lain, dan sejarah memengaruhi tindakan yang dilakukan. Artinya, jika aturan bekerja dengan baik pada masa lalu, kemungkinan untuk dipertahankan. Jika tidak, kemungkinan untuk diubah atau ditinggalkan. Selain itu, aturan membuat beberapa jenis perilaku yang mungkin, sementara menghalangi orang lain. Giddens menegaskan bahwa aturan hanya dapat benar-benar dipahami dalam konteks perkembangan sejarah secara keseluruhan. Jadi, teori penstrukturan adaptif mengasumsikan bahwa untuk memahami aturan-aturan dari sosial, individu perlu tahu beberapa latar belakang sumber daya yang menyebabkan aturan tersebut. Asumsi ketiga, yang menuntun teori penstrukturan adaptif, berpendapat bahwa kekuasaan merupakan kekuatan yang memengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi. Dalam teori ini,
kekuasaan dianggap sebagai kemampuan untuk mencapai hasil memungkinkan kita untuk mencapai tujuan kita. Giddens percaya bahwa kekuasaan adalah jalan dua arah. Setiap saat dua orang yang terlibat dalam komunikasi satu sama lain, sumber keduanya memiliki tingkat kekuasaan tertentu yang mereka bawa ke dalam interaksi. Para bawahan pun memiliki beberapa kekuasaan atas para atasan. Kita semua memiliki kekuasaan, tetapi beberapa orang memiliki lebih dari yang lain. Berdasarkan pada sejarah organisasi, biasanya aturan telah dibentuk untuk memberikan beberapa anggota suatu bentuk kekuasaan atas anggota lain. Singkatnya, ketika datang ke pengambilan keputusan, tidak ada satu struktur kekuasaan di jaringan aturan organisasi lebih penting dari yang lain. Giddens memandang kekuasaan sebagai jalan dua arah, dan fakta bahwa seorang aktor bahkan diundang untuk berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan yang menunjukkan bahwa ia memiliki sejumlah kekuasaan atas orang lain. Konsep sentral teori penstrukturan ada agensi dan refleksivitas, dua ada dualitas struktur, dan terakhir ada integrasi sosial. Agensi dan refleksivitas. Dua istilah kunci yang terkait dengan perspektif ini adalah agensi dan agen. Agensi didefinisikan sebagai perilaku tertentu atau kegiatan yang manusia terlibat di dalamnya, dipandu oleh aturan dan konteks di mana interaksi berlangsung. Agen, seseorang yang terlibat dalam perilaku atau kegiatan dalam lingkungan sosial. Refleksivitas mengacu pada kemampuan para aktor untuk memantau tindakan dan perilaku mereka. Intinya, anggota organisasi mampu melihat ke masa depan dan membuat perubahan dalam struktur organisasi jika muncul seolah-olah ada hal-hal yang tidak akan bekerja sesuai rencana. Elemen penting dalam organisasi dan refleksivitas adalah kemampuan individu untuk mengartikulasikan alasan pilihan perilakunya. Dalam menerapkan agensi dan refleksivitas, organisasi merefleksikan struktur dan sistem yang berlaku, dan anggota memiliki kemampuan untuk menjelaskan alasan-alasan perilaku serta kemampuan untuk mengidentifikasi tujuan mereka. Kesadaran ini terjadi kursif pada dua tingkat. Satu, kesadaran diskursif, mengacu pada kemampuan seseorang untuk menyatakan pikirannya dalam bahasa yang bisa dibagi dengan anggota lain dari organisasi. Dengan kata lain, kesadaran ini berkaitan dengan pengetahuan yang dapat diekspresikan melalui kata-kata kepada orang lain. Dua, yakni kesadaran praktis, mengacu tindakan-tindakan atau perasaan yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kata-kata. Modaf dan rekan menyatakan bahwa beberapa kegiatan dan atau perasaan yang mudah dijelaskan oleh individu, sedangkan pengalaman lain, perilaku, dan perasaan yang tidak mudah dimasukkan ke dalam kata-kata. Yakni yang kedua, dualitas struktur. Aturan dan sumber daya memengaruhi fungsi ganda dalam organisasi. Menurut prinsip dualitas struktur, anggota organisasi bergantung pada aturan dan sumber daya untuk memandu keputusan mereka tentang perilaku atau tindakan yang mereka akan terapkan ke dalam komunikasi mereka. Perbedaan antara aturan dan sumber daya. Aturan adalah rutinitas umum yang organisasi atau kelompok ikuti dalam mencapai tujuan. Aturan berikut menjadikannya valid, menyatakan bahwa dualitas struktur dapat diartikan sebagai struktur dibuat dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas dalam teori penstrukturan adaptif, dibandingkan melihat aturan sebagai pedoman ketat untuk mengapa sesuatu harus dilakukan. Lebih berguna untuk melihat mereka sebagai instruksi manual untuk bagaimana tujuan dapat dicapai. Aturan dapat dinyatakan secara eksplisit atau dipelajari secara implisit. Sumber daya merujuk pada kekuasaan yang individu bawa ke dalam kelompok atau organisasi. Kekuasaan dalam hal ini dapat menjadi baik yang dapat diraba, kantor, perlengkapan, dan lain-lain. Dan yang tidak dapat diraba, gaya pengambilan keputusan. Kekuasaan berpengaruh karena dia membawa individu untuk diambil tindakan atas memulai perubahan. Dua jenis sumber daya yang dapat digunakan dalam sebuah organisasi yakni alokatif dan otoritatif. Sumber daya alokatif
mengacu pada bantuan materi yang dihasilkan oleh sebuah organisasi untuk membantu kelompok dalam mencapai tujuannya. Sumber daya otoritatif yakni bantuan interpersonal yang digunakan untuk membantu kelompok mencapai tujuan mereka, berkaitan dengan karakteristik interpersonal yang digunakan selama interaksi komunikasi. Adapun jenis-jenis kekuasaan. 1. Kekuasaan penghargaan yang didasarkan pada persepsi seseorang bahwa orang lain memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan positif. 2. Kekuasaan koersif yang didasarkan pada harapan bahwa seseorang individu memiliki kemampuan untuk hukuman yang semestinya. 3. Kekuasaan rujukan atau kemampuan individu untuk terlibat kepatuhan didasarkan pada kenyataan hubungan pribadi telah dibentuk antara kedua peserta interaksi. Kekuasaan legitimasi, persepsi bahwa orang lain memiliki kemampuan untuk menggunakan pengaruh karena pangkat atau posisi. Dan yang terakhir, kekuasaan ahli, mengacu pada kemampuan seseorang untuk menggunakan pengaruh atas orang lain berdasarkan pada pengetahuan atau keahlian yang dimiliki seseorang. Yang terakhir ada integrasi sosial. Integrasi sosial mengacu pada timbal balik terhadap perilaku komunikasi antara seseorang dalam interaksi. Hal ini merupakan proses berkesinambungan di mana anggota organisasi menjadi berkenal dengan orang lainnya dan menetapkan harapan berdasarkan pada impresi atau kesan sebelumnya atau informasi yang dipelajarinya. Ada penerapan terhadap waktu dan ruang. Para ahli teori penstrukturan percaya bahwa semua interaksi sosial dalam organisasi terdiri atas dimensi temporal dan spasial. Komunikasi atau interaksi yang terjadi dapat diteliti karena keberadaannya dalam waktu sebenarnya dan karena terjadi di lokasi yang sebenarnya. Pada dasarnya, ruang dipandang sebagai elemen konseptual yang memiliki arti bagi berbagai anggota kelompok atau organisasi. Unsur-unsur ruang dan waktu adalah faktor yang memungkinkan kita untuk terlibat dalam komunikasi. Pandangan seseorang tentang kedudukannya dalam kelompok mencakup baik waktu maupun ruang dan memengaruhi keputusan yang dibuat. Ruang lingkup. Teori penstrukturan adaptif dapat diterapkan untuk berbagai pengaturan sosial dan sejumlah interaksi komunikasi. Sebagaimana dicatat sebelumnya, bidang komunikasi yang telah menerapkan teori dengan keberhasilan yang paling teoritis adalah komunikasi organisasi dan komunikasi tim atau kelompok. Fokus kami selama ini di lingkungan organisasi yaitu bagaimana struktur yang dibuat dalam organisasi memengaruhi komunikasi dan keputusan. Dengan diskusi tentang aturan, sumber daya, kekuasaan, dan wacana, akan terlihat bahwa teori ini mencoba melakukan terlalu banyak pada satu waktu. Memang, dalam ulasan teorinya, Rob Stones menegaskan bahwa teori Giddens harus lebih jelas, ketat, dan lebih sistematis daripada Giddens telah lakukan selama ini mengenai karakteristik khas dan mendefinisikan teori penstrukturan adaptif ini. Parsimoni. Penstrukturan tidak memiliki karakteristik tertentu yang peneliti komunikasi dan ilmuwan ilmu sosial lainnya sering menemukan sesuatu yang menarik. Dia mencatat bahwa teori membutuhkan waktu dan upaya pada bagian di mana sarjana tidak akrab dengan teori sosial dalam teori umum dan penstrukturan khususnya untuk datang menguasai teori komprehensif. Sebagai ahli teori penstrukturan adaptif, Giddens, Pulley, Siebold, dan Mechby menyediakan sarjana komunikasi teori yang mempertimbangkan interaksi antara dan di antara orang-orang serta sumber daya mereka dalam organisasi dan kelompok-kelompok kecil. Meskipun demikian, kompleksitas dan rasa hormat tidak sama dengan penolakan teoritis. Teori penstrukturan adaptif oleh karena itu akan terus bergema bagi mereka yang tertarik dalam aturan, prinsip, dan proses dalam kehidupan organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.